Oke, saya sudah share screen. Baik, coba dilihat layar Anda. Jika saya ingin menampilkan nama saya, maka titik-titik itu harus diisi apa? Coba Anda jawab di chat. Silakan semuanya jawab di chat. Oke, saya lihat sudah banyak yang menjawab. Kita akan bahas jawaban yang satu persatu ya. Oke, ada yang pertama menuliskan A sama dengan nama. Tapi nama itu dapat dari mana? Belum ada ya. Jadi ini belum lengkap. Anggap aja perintahnya cuma ada dua, yang kamu ketik dan print A. Kalau yang nama sama dengan Melisa, nanti nggak kecetak namanya. Karena yang di print itu A. Lalu ada yang menulis print, buka kurung, tanda petik Melisa. Itu bisa mencetak nama, tapi yang saya minta adalah mengisi titik-titik, jadi tidak sesuai dengan permintaan ya. Nah, yang berikutnya nama sama dengan tanda petik bumi. Itu benar, tetapi namanya kan variabelnya namanya adalah nama ya. Padahal yang di print adalah A. Jadi belum pas juga. Lalu jawabannya Latavani. A sama dengan Melisa. Ada yang bisa memberitahu saya kira-kira ini salah gitu ya. Tapi salahnya apa ya? Ada yang bisa memberitahu? A sama dengan Melisa. Jawaban dari Latavani. Setelahnya Bagus Surya Bumi. Mungkin yang lain bisa lihat di chatnya. Bagaimana? Ada yang bisa kasih info salahnya di mana ya? Nggak ada double quote-nya, Bu. Ya, betul. Jadi, kalau sebuah string atau teks, itu harus dibuka dan ditutup dengan tanda petik. Terus kemudian ada yang X sama dengan nama. Jadi ingat ya, yang di print ini A. Jadi variabelnya namanya adalah A yang dibutuhkan. Oke, jadi mungkin yang mendekati benar adalah punyanya Dava ya, di input. Tapi sebenarnya tadi saya nggak minta di input ya. Yang lain ini belum ada yang benar. Jadi harusnya jawabannya adalah A sama dengan, sorry, A-nya huruf kecil. Ingat di sini huruf besar dan kecil pengaruh ya. Jadi kalau menulis itu harus konsisten. Kalau tadinya huruf kecil ya huruf kecil, huruf besar ya huruf besar. Karena besar dan kecil dianggap beda. Harusnya seperti ini ya. Jadi kalau di Python, variabel dibuat itu bisa dengan mudah
tinggal tuliskan aja nama variabelnya apa, sama dengan diikuti nilai apapun. Lalu bisa dicetak dengan memakai perintah print buka kurung apa yang mau dicetak. Oke, sekarang pertanyaan yang kedua ya. Tolong tulis jawaban di chat, ini hasilnya yang dicetak apa? Oke, variasi jawabannya ada dua macam ya. Ada yang nulis I, ada yang nulis 10. Nah, coba perhatikan print. Print ini yang ada di dalam kurung ada tanda petiknya atau enggak? Ada kan? Ada. Kalau ada tanda petiknya, berarti semua yang di dalam tanda petik itu ditulis apa adanya, persis, yaitu I. Jadi ini yang dicetak adalah I. Ya. Sekarang perhatikan soal berikutnya ini. Nah, kalau ini yang dicetak apa? Nah, Anda bisa melihat, ya sudah nggak ada yang salah jawabannya ya. Anda bisa lihat bedanya. Ini perbedaan yang sering jadi kesalahan. Sorry, saya salah sintaks ya. P-nya huruf kecil. Nah, jadi ini perbedaan yang sering jadi kesalahan banyak orang waktu pertama kali membuat program. Yaitu saya kepingin yang dicetak angka 10, tapi waktu nulis I diberi tanda petik. Maka yang muncul ya I, bukan 10. Oke, yang berikutnya. Ya. Seandainya saya ingin I-nya itu di input, maka titik-titik itu harus ditambah perintah apa? Silakan ditulis. Kalau saya mau I-nya di input. Di input itu berarti usernya nanti yang ngetik di keyboard apa yang mau diisi ya. Oke, mayoritas saya lihat sudah mayoritas benar. Kalaupun salah, ada yang salah kurang kurung dan sebagainya. Pertanyaan saya, harus dijadikan integer apa enggak? Ya. Kenapa? Harus. Kenapa kok harus? Kok yakin bahwa I itu integer? Tapi di instruksinya kan enggak ada ya. Saya nggak ngomong I itu apa. Bisa saja nama, bisa saja yang lain. Nah, jadi kalau dipaksa harus integer, salah ya. Karena di soalnya justru nggak ada instruksinya. Jadi ya udah di input aja. I sama dengan input. Saya akan kopas salah satu yang terakhir. Ya, cuma saya ganti I-nya. Jadi I kecil karena
ya case sensitif. Tapi kalau yang di dalam tanda petik ini kan cuma tampilan ya, jadi Anda boleh menulis apa saja. Tapi kalau yang di depan ini adalah variabelnya. Nah, cara kerja tanda sama dengan ini, ya, tanda sama dengan ini artinya adalah yang kanan masuk ke yang kiri. Jadi input itu berarti dia akan menerima dari user. Habis diterima, dia akan dimasukkan ke yang kiri, yaitu I. Kalau saya menulis I sama dengan 5, itu artinya 5 dimasukkan ke I. Karena selalu aturannya kanan masuk kiri, maka ini misalnya saya tulis J gitu ya. Anda masih bisa melakukan ini, I sama dengan J, itu artinya J nilainya dimasukkan ke I. Tapi itu hasilnya akan berbeda dengan kalau dibalik. J sama dengan I. Itu berarti nilainya I dimasukkan ke J. Jadi J itu bukan 5 lagi. Tapi kalau yang atas, yang I sama dengan J, itu artinya I 5, J juga 5. Karena yang terakhir kan J-nya 5 ya. Jadi hati-hati memakai tanda sama dengan, jangan dibolak-balik. Karena sama dengan artinya yang kanan masuk ke kiri. Ingat saja bahwa nggak boleh ada perintah ini. Sehingga Anda bisa ingat bahwa arahnya yang kanan masuk ke kiri dan tidak sebaliknya ya. Oke, sekarang soal terakhir. Program ini salah. Nah, tolong diubah jadi benar. Ubah salah satu atau tambahkan satu garis atau bagaimana. Pokoknya tambahkan sesuatu supaya benar. Diberikan integer atau float, Bu, di depan input. Ya, boleh. Silakan ditambahkan. Jadi harus diapakan? Mungkin bisa diketik di chat. Ya. Jadi di depannya kali ini harus integer. Tandanya apa? Karena ini dikalikan 2 gitu ya. Dan apalagi ini yang diminta itu angka. Ya walaupun kalaupun string bisa sih dikalikan 2 tetap. Tapi hasilnya akan berbeda ya. Jadi kalau misalnya angka yang diinputkan ini tidak dijadikan integer, maka misalnya angka yang diinput itu 7, maka waktu I kali 2 jadi 77 gitu ya. Selain itu, ya selain depannya dijadikan integer, ada cara lain lagi gitu ya, tetapi yang diganti jadinya 2 baris. Seandainya I-nya itu tetap string ya. Seandainya I-nya tetap string berarti kita harus punya variabel integer lain. Tapi berarti yang ini juga harus diganti. Jadi mungkin lebih sederhana kalau langsung aja seperti yang ditulis kalian di chat, yaitu menjadi seperti ini. Oke, kita akan lanjut ke materi yang berikutnya. Saya stop share.
Berikutnya kita akan latihan lagi, kali ini dengan problem yang lebih kompleks. Untuk setiap problem ini, nanti tolong dibuat flowchart-nya dulu, flowchart atau algoritmanya dulu, baru dibuat Python-nya. Oke, seperti ini. Oh iya, sebelumnya saya akan kenalkan ada beberapa asisten yang bergabung dengan kita hari ini. Kalau kemarin saya sendirian, kali ini ada beberapa asisten. Sebentar, saya cek dulu partisipannya. Oke, ada, tadi saya lihat ada Stefanus ya. Saya stop share dulu ya. Ya, mungkin Stefanus bisa memperkenalkan diri. Iya, Bu. Jadi, halo semuanya, aku Stefanus dari Sistem Informasi Angkatan 2018. Ya, Stefanus Asdos KP apa saat ini? KPD sama KPC. KPD dan KPC, oke. Lalu kemudian, bentar, saya lihat tadi, oh baru ada Stefanus saja ya? Oke, kayaknya yang bergabung baru Stefanus saja ini. Ya, kita akan lanjutkan lagi. Jadi misalnya ada yang ingin tanyakan, Anda juga boleh tanya di chat ya, nanti akan dibantu oleh Kak Stefanus. Oke, sekarang kita lihat soal nomor 1. Dibaca sebentar. Oke, jadi yang diminta itu adalah membantu satu orang social media influencer untuk menghitung gaji yang diperoleh, dan gajinya itu berdasarkan jumlah follower. Untuk setiap follower itu dia akan mendapat 500. Nah, berikutnya coba kita tentukan inputnya berarti apa? Followers. Jumlah follower ya. Inputnya jumlah follower. Outputnya Penghasilan. penghasilan. Berarti butuh variabel apa saja? Follower sama penghasilan. Kebanyakan variabel yang dibutuhkan itu pasti input dan output. Kadang-kadang ada tambahannya. Kalau kali ini nggak perlu ya. Kayaknya penghasilan sama follower kita nggak kepikir ada butuh. Apalagi yang harus ditampung angkanya ya. Terus namanya ya paling gampang ya follower dan penghasilan. Nah, jadi benar ya, inputnya follower, outputnya penghasilan. Nah, coba 5 menit ya dibuat algoritma atau flowchart-nya serta Python-nya sekalian.
Tadi siapa ya? Muhammad Aditya ya. Oke, Muhammad Aditya ada? Ya, Bu. Ya, silakan di-share. Nah, variabelnya namanya apa tadi? Bukan start dan end kan? Follower ya. Ya. Terus tadi urutannya apa? Habis follower sama habis input follower, kalau lihat di flowchart-nya yang kedua apa? Masa input penghasilan? Bisa lihat lagi flowchart-nya? Coba kamu stop share. Mari kita perhatikan flowchart-nya lagi. Silakan share flowchart lagi. Tadi siapa ya? Saya kok lupa. Oke, Steven. Ya, silakan dilihat dulu. Jadi ada sebabnya kita membuat flowchart dulu ya. Kalau Anda membuat Python-nya terus nggak ada hubungannya sama flowchart-nya, buat apa? Diperhatikan ya, urutannya. Kan sudah disebutkan, program itu harus diberi perintah yang mendetail dan urut. Cara berpikir kita juga harus urut. Dan tolong setiap pernyataan saya itu diperhatikan ya. Jadi tadi waktu di sini Stephen menulis input followers, salary, saya kan sudah sebut. Sudah menanyakan, salary-nya itu di input apa ditampilkan, lalu jawaban ditampilkan, lalu dihapus. Kok di Python-nya muncul lagi? Tolong jangan sampai diulang-ulang ya. Oke, sudah dilihat. Baik. Sekarang coba dibuka lagi Python-nya. Follower, terus yang kedua apa berarti tadi? Print. Hah? Yang kedua, kotak yang persis di bawahnya input follower apa? Salary. Apa tadi? Kurang paham, Bu. Masih nyoba-nyoba. Tapi kamu ingat nggak? Itu kamu tadi gambarnya kamu apakan? Di foto tah? Gimana? Tadi gambarnya kotak berarti. Enggak, tapi tadi di foto apa enggak? Udah. Sudah. Udah. Nah, itu kotaknya itu tulisannya apa? Salary sama dengan followers kali 500. Ya, itu sudah langsung jadi programnya. Oh, iya. Kan itu menghitung kan? Kalau menghitung kan saya tadi ngomong kanan, kalau ada tanda sama dengan tuh loh, berarti kan kanan masuk ke kiri. Terus kotak berikutnya itu simbolnya gambarnya apa? Output display. Output kan? Kalau display itu pakai apa perintahnya? Seperti ini. Nah, kalau display pakai print. Ya print kan? Ya udah, berarti print selanjutnya. Yang di print apa? Salary. Salary, ya. Nggak apa-apa. Yang itu nggak apa-apa. Ya. Oke. Terus di belakangnya tanda petik tutup. Ini. Diberi koma.
Jadi cara kita menampilkan kalau ada lebih dari satu, itu bisa pakai koma. Yang mau tampilkan salary kan, Ya. variabelnya namanya salary kan. Ya udah, Iya. ketik aja salary. Jadi kalau di flowchart itu simbolnya input, kalau di program jadinya seperti baris yang pertama ini ya, input. Kalau di flowchart itu kotak, itu biasanya isinya ya langsung dipakai karena itu sudah rumus. Kalau di dalamnya itu nanti ada jajaran genjang lagi menampilkan, itu berarti pakai print. Oke, ini sudah benar. Terima kasih. Ya. Nah, sekarang nomor yang berikutnya. Oke, problem yang kedua. Pertanyaannya adalah, sebuah organisasi itu mau cari funding ya. Caranya promosi produk di sosial medianya. Satu produk yang harus dipromosikan biayanya 250.000. Nah, organisasinya mau hitung mereka dapat funding berapa. Inputnya apa berarti? Berapa produk yang mau dipromosikan? Ya, jumlah produk yang mau dipromosikan. Outputnya Total pengeluaran. pengeluaran atau funding. Funding itu kayak ini sih, apa, dana ya. Oh ya, Dana yang dana yang dibutuhkan. dana yang terkumpul. Jadi arti soalnya itu gini, saya lagi mau cari uang nih untuk kegiatan sosial. Jadi saya bilang, oke, kalau ada yang mau saya promosikan biayanya 250.000. Jadi kalau ada 4 yang promosi ke saya bisa dapat uang 1 juta gitu kan untuk kegiatan saya. Jadi outputnya adalah funding yang terkumpul. Variabelnya ya sama ya dengan input output tadi. Oke, coba dibuat. Jadi contohnya kira-kira seperti ini ya. Oke, seperti biasa yang dibuat adalah flowchart atau algoritma dulu, baru kemudian Python-nya. Oke. Ya, ini kalau dilihat bahkan jumlah step-nya saja mirip ya dengan yang sebelumnya. Cuma perbedaannya di angka sama nama-nama yang diinput sama yang ditampilkan ya. Oke, input number of products, terus funding sama dengan 250.000 kali number, dan display funding. Ya, ini sudah benar, Gilang. Thank you. Sekarang Python-nya. Siapa yang mau share? Ya, silakan. Ini Bu. Ya, sebentar lagi started. Oke. Oke.
Ada, Bu. Ya. Jadi tampilannya dan stepnya juga sama dengan yang tadi. Tunggu sebentar, Jonathan. Ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang tadi kan follower dikali 500. Kalau yang ini produknya dikali 250.000. Nah, apa yang ada di sini yaitu ada angka di dalam rumus. Itu kalau kita beri istilahnya ini hardcode ya. Hardcode itu sesuatu yang tidak salah, tetapi sebenarnya kurang baik di dalam pemrograman. Jadi hari ini saya mengajarkan bahwa kalau ada sesuatu yang berupa angka yang pasti, yang sudah ditentukan dari awal, misalnya yaitu tadi ya, jumlah follower kali 500 harganya. Satu produk 250.000. Nah, angka-angka ini bisa dikeluarkan atau diganti dengan variabel di atas. Jadi mungkin Jonathan bisa tambahkan sebelumnya produk sama dengan input ini, Yang paling ini. atas sendiri. Ada. Nah, coba buat variabel namanya harga per produk atau biaya per produk. Harga per gini nggak, Bu? Harga per produk. Ini di enter dulu aja biar nggak bingung. Ya, harga per produk. Terus ingat aturan penamaan yang camel ya. Jadi harga per berarti P-nya huruf besar. Per. Produk, produknya P-nya huruf besar. Nah, ini ditulis sama dengan 250.000. Maka rumus yang di bawah itu yang 250.000-nya diganti harga per produk. Nah, dengan demikian kita membebaskan atau kita mengganti ya, kita mengganti yang tadinya angka sekarang diganti variabel. Kenapa kok seperti itu? Nah, ini berguna begini. Kan belum tentu ya harga per produknya 250.000 terus. Siapa tahu organisasi kita sekarang sudah terkenal, followernya banyak, mungkin kita mau menaikkan harga sekarang per produk 1 juta. Dan kadang-kadang program kita, kalau ini kan cuma 4 baris ya, kadang bisa ribuan, ratusan ribu baris. Dan mungkin harga per produk ini bisa dipakai di mana-mana. Maka kalau misalnya kita mau menggantikan 250.000 itu di banyak tempat, itu akan susah ya. Kalau define, belum tentu 250.000-nya itu harga per produk. Kan bisa saja kebetulan ada hal lain yang nilainya juga 250.000. Jadi nanti kita jadi harus baca satu persatu, itu lama sekali ya. Nah, akan lebih baik kalau angka-angka seperti ini ditaruh di atasnya program, seperti ini. Lain kali kalau misalnya ganti harga, ya udah yang di atas saja yang diganti, otomatis yang bawah kan akan mengikuti. Ya, jadi ini praktek yang lebih baik. Ya. Oke, terima kasih, Jonathan. Ya. Nah, sekarang masih ada 3 problem lagi ya. Untuk itu saya melihat ada Helen. Halo Helen, asisten kita juga. Iya, Bu. Ya, ada Helen, ada Stefanus, dan ada saya ya. Nah, untuk latihan yang 3 problem ini, saya akan bagi menjadi 3 breakout ya. Saya akan bagi jadi 3 breakout. Satu ruang mengerjakan satu problem. Terus nanti akan, bentar, ini kok nggak ada breakout-nya ya. Bolehkah saya minta Anda semua keluar dulu, terus nanti masuk lagi sebentar lagi ya.
supaya bisa saya setting breakout-nya dulu ya. Oke, Bu. Oke, Bu. Oke, thank you.